Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-35. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalul nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti tembok yang tidak tembus. Di dalam tembok itu ada lentera. Lentera itu di dalam kaca. Kaca itu seolah-olah permata yang berkilau. Dinyalakan dari pohon yang diberkahi, zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Hampir minyak zaitun itu menerangi walaupun belum disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjuki kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia, dan Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Itu arti sebenarnya surat An-Nur ayat 35. Jadi ayat ini berisi perumpamaan Allah tentang cahayanya. Jadi perumpamaan ini Bapak Ibu, kalau orang yang hidup di masa sekarang, anak-anak milenial agak sulit memahami perumpamaan ini. Karena perumpamaan ini perumpamaan di masa lalu. Jadi Allah membuat perumpamaan tentang cahayanya. Cahaya Allah maksudnya petunjuknya. Cahaya itu adalah alat atau sarana agar kita bisa mencapai tujuan kita dengan benar. Jadi kata Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi begini kata Allah itu sumber atau pemberi cahaya langit dan bumi. Cahaya ini ada dua Bapak Ibu ya, ada dua cahaya ini. Satu ada cahaya hissi namanya. Cahaya hissi itu cahaya yang dirasakan indera penglihatan kita. Ini cahaya hissi namanya. Matahari, lampu, bulan, itu namanya cahaya hissi. Dan bisa kita capai dengan indera kita. Dan itu dari Allah, semua dari Allah. Dan cahaya hissi ini kita butuh untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Jadi tujuan-tujuan dekat bisa kita capai kalau ada cahaya hissi yang bisa dirasakan mata. Bapak Ibu, kalau tidak ada cahaya, kami tidak bisa ke sini. Andai gelap gulita, mana cara ke sini? Bapak Ibu ke pasar, perlu cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak bisa sampai ke pasar. Bapak Ibu makan, cobalah makan tidak ada cahaya. Dalam kaleng buat makan, cara makan coba. Ya mungkin suuk, tidak sasib, tapi jika diambilkan tampak.
Jadi kita butuh cahaya hissi. Karena tujuan-tujuan duniawi kita capai dengan cahaya hissi. Makanya pernah ada kejadian cerita dulu cerita di kampung aku. Dulu nenek-nenek dulu kan basuki, ibu suki. Oh, Kalau Sutil. segala macam suki. Kini tidak ada nenek basuki, basuki tembakau. Ya, Sutil. Jadi dalam zaman dulu dengan ceramah mereka ini kan lampu full ketik kan sahabat senampak. Ibu kan namun ibu nenek-nenek adalah matul lah kurang cahayu kurang apa. Takkan tu mungkin sampai dengan apa kajian capu suki berjauh. Cari-cari dengan cari-cari terasuk kali ibu. Aku mungkin punya aku kumbang aku. Itu bukti kita ini tidak akan sampai ke tujuan-tujuan duniawi kalau tidak ada cahaya. Penting cahaya itu, dan itu sumbernya dari Allah. Semua dari Allah. Ada cahaya maknawi. Cahaya maknawi ini tidak nampak oleh mata, tapi cahaya itu dijangkau oleh mata hati. Apa cahaya maknawi? Itulah hidayah di Al-Quran. Karena Al-Quran ini kata Allah wa anzalnahu ilaika wa anzalnahu ya nuran mubina, dan kami turunkan Al-Quran sebagai cahaya yang menerang. Nah, ini cahaya. Dan kita butuh cahaya ini untuk sampai ke akhirat. Karena untuk ke surga, ke akhirat kita tidak butuh cahaya ini. Tapi dia butuh cahaya ini, cahaya maknawi yang dirasakan terangnya bukan oleh mata kepala tapi oleh mata hati kita. Nah, seperti cahaya ini Bapak Ibu, terangnya beda-beda tuh. Walaupun cahayanya sama, tapi tingkat kecerahan kita mendapatkan cahaya itu tidak sama. Makin jauh kita dari sumber cahaya, makin gelap tuh. Makin mendekat kita ke sumber cahaya, makin terang. Al-Quran juga begitu. Semua manusia mendapatkan Al-Quran. Tidak ada manusia yang tidak terima Al-Quran. Ibu bapak terima Al-Quran, saya terima Al-Quran. Semua kita terima Al-Quran. Tapi cahaya Al-Quran yang kita terima, terangnya tidak sama. Tidak sama. Seperti bola. Bolanya satu, cuma kecerahan cahaya yang kita terima itu tidak sama. Ya. Buktinya apa? Coba tanya. Kita sholat maghrib sama-sama di sini kan, tapi datangnya di sama. Tidak sama. Ada yang datang tadi sebelum azan, ada yang datang sudah azan, ada yang datang telah di kamar, ada yang datang masyarakat. Lambe capek di mulut apa yang membedakan itu? Kecerahan cahaya. Ibu kalau naik kendaraan, makin terang lampunya, makin capek sampai makin kencang kendaraan, persis seperti itu. Kalau cahaya itu lindung, coba orang itu, tidak bisa kencang kendaraan apa? Masuk ke lambe, masuk lambe ibu. Begitu Pak. Ini bukti cahaya yang kita terima tidak sama. Semua yang salat maghrib ini sama-sama dapat hidayah, cuma terangnya tidak sama Pak. Buktinya Pak, tidak sama kan kita datang. Nah, cepat lambatnya itu ya sama. Nanti di surga juga begitu. Itu kenapa orang ke surga itu tidak sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Manusia masuk surga itu bergelombang-gelombang. Kenapa bergelombang masuk surga? Tidak serentak, sampai itu tidak sama. Coba kau bergelombang masuk surga itu Pak. Karena sampai di surga itu beda-beda kecepatannya. Apa yang membedakan kecepatan kita ke surga itu? Kecerahan cahaya. Kalau kita berkendara Pak, makin cerah cahaya itu, makin capek sampai itu. Nah, itu ya bukti cahaya maknawi itu sama persis dengan cahaya hissi. Ya, fungsinya sama, ya tingkat penerimaan kita pun sama pula, sama berbeda-beda.
Nah, Allah berikan perumpamaan di sini. Apa kata Allah? Masalun nurihi kamishkatin fiha al-misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti dinding yang tidak tembus, di dalamnya ada lentera. Apa maksudnya Pak? Dinding yang tak tembus, di dalamnya ada lentera. Misbah. Begini. Zaman dulu ceritanya ayat ini kan perumpamaannya masalah. Dulu kalau malam, orang kan membakar lampu toko. Lesu yang boleh di kampung semua. Jadi botol, jadi minyak tanah, enak. Jadi sumbu. Berkola naik minyak kate dibakar. Itu namanya misbah. Pagi cucu itu apa tidak? Anak-anak kadang-kadang itu sabuk artinya yang namanya misbah. Misbah. Jadi itu lampu toko namanya lampu toko itu, ya minyak kasih sumbu dibakar. Kalau malam datang dibakar itu, lalu diletakkan di tengah rumah. Di tengah rumah letak baca hayunya bapak itu. Antara nampak benda. Di tengah rumah jadi di dalam. Makanya zaman dulu beli tengah malam itu memotong buku. Ya, tidak boleh menjahit, tidak Pak? Itu pantangan malam-malam dulu potong buku, jadi menjahit. Kalau tak nampak, dia lain baca hayu, cuma tak nampak dengan di kaku. Itu misbah namanya. Letak di tengah rumah. Lain nampak cahayu, cuma sabak sini. Ini cahaya iman yang paling ringan, cahaya hidayah yang paling rendah. Lain sahabat, lain puasa, lain Islam, cuma dengan ajaran agama pun tak jadi itu hal-hal lebih. Itu adalah Islam. Itu adalah ibadah. Cuma ma yang sunat, ma yang wajib, ma yang mubah, ma yang anak tulis itu. Tapi dia sudah dapat hidayah. Kira-kira begitu Pak. Dia sudah dapat cahaya. Walaupun dalam utaran lain. Kau ditanya, kau halal-halal tak jadi ini orang. Kau sudah tak tahu ini orang. Tapi nyola Islam. Ini cahaya yang paling rendah dari semua cahaya mana. Dalam lampu tadi Pak, kalau letak di tengah rumah, kalau kancang angin mati tidak. Aku dulu Pak, kita karena ada dia lampu toko menaki ke lampu tupak supaya enggak tahan. Itu enggak kancang ngamuk apa? Matinya ada kiamat aja ngamuknya situ. Dia dapat kan ada beda makanya ngamuknya dari lampu itu siapa? Apa artinya itu? Nyo dapat cahayu, ala cahayu kualun tarang, matinya mudah. Diumbu-umbu ke superminu Pak, mati cahayu. Ada orang dapat petunjuk begitu hidayahnya ringan, cahayanya minim, gampang pula pacarnya. Itu namanya misbah. Itu cahaya yang paling ringan. Kalau cahayanya lebih tinggi lagi kata Allah, dikasih dinding. Dulu lampu kan letakkan di dia Pak. Kalau diletakkan di dia, kok lampu toko kalau di dinding Pak diletakkan. Cahayu tambik. Jadi cahayu yang tambik kok nyopan dulu kan ke muka balik. Aku lebih parah tuh Pak kalau letakkan tembok. Itu makanya lampu semporong Pak ya. Lampu semporong posisi dari kampung semporong Pak. Iya. Lampu semporong itu kan bagi ini yang di belakang Pak. Cobi gula kan. Tambik banyak duit di dinding itu Pak. Kalau letak di tengah rumahnya pakai figuran Pak. Pakai dinding. Bakal lampu itu jadi dinding kan supaya cahaya itu nyempantulkan ke muka. Sebab kalau tidak jadi dinding menyebar cahaya. Dia cahaya itu bakal taruh dia di dinding Pak. Bola senter itu bakal kancang senter itu Pak.
Di diam bola luar. Coba buka di diam bola luar. Tak kancang dia. Di diam rumah aduh depan dulu kan kamu tajam dia. Jadi begitu sifat lampu ni Pak atau cahaya ini. Kalau dikasih dinding, buat pantulkan ke depan fokus. Kalau agak tinggi cahaya Pak lagi tembok. Lagi tembok. Rumah dulu lampu stroke kan bagi kap jadi tak. Kalau ada daging kap jadi menyebar cahaya itu Pak. Kalau daging kap barang itu namanya miskah. Itu yang namanya miskah. Tembok bukan tembok ini, dinding. Makanya bola ini kita ada bola dipasang di plafon tuh, dilupakan Pak. Itu masuk bola ke dalam. Supaya kancang cahaya enak. Itu namanya miskah. Di dinding. Kalau di dinding cahayanya fokus. Kalau agak tinggi cahayanya Pak. Cahayanya lebih terang dari yang pertama tadi. Dari sekedar misbah saja. Sekarang misbahnya sudah di dinding. Dan kalaulah di dinding, ibarat lampu ini Pak ada lagi dinding sebab ini mudah padam dan biru. Tibu angin dari buku dan api menyandar ke dinding. Kenapa? Ketipu angin dari belakang nyampe di dinding. Yang bisa memadamkan itu kiri kanan. Dua muka belakang bisa memadamkan. Kalau agak kuat cahaya Pak, sudahlah terang, tak lo gampang padam. Ini cahaya nomor 2, namanya miskah. Yang pertama namanya misbah. Jadi luar biasa pertama ya. Kalau tinggi lagi cahayanya, ada yang lebih tinggi lagi. Bagaimana katakan lebih tinggi lagi cahayanya? Al-misbahu fi zujajah. Lampu tadi diletakkan di dalam kaca. Aku lampu sempurna dulu kan bagi kaca lah Pak. Seroknya bagi kaca tu. Ikut masuk dalam bagi kaca tu. Kalau dah ada lagi kaca, larang kan Pak. Jadi kaca tu penambah kilau. Aku dah dalam kalau boleh ni lampu punya Pak. Tak lampu toko yang tangga rumah tadi kan. Lama dekat. Gitu. Makanya lampu serongkian tu bagi kaca. Kenapa? Bagi kaca, tu bagi kap. Itu namanya fizujajah. Lentera tadi diletakkan dalam kaca. Kalau dah diletakkan dalam kaca, sudah mudah padam ni. Kenapa? Makanya sempurna bagi kaca itu ada mudah dipadam ni. Maka dibuat berjalan tu, tak padam-padam Pak. Kalau lampu serongkian kan, itu mencari balik. Mencari balik dekat sawah ke serongkian Pak. Kalau dah lagi kaca kan padamnya tu Pak. Minimal bolanya tu kalusnya tu pecah. Dan karena itu kalau dah dikurung tu kaca, tak mudahnya padam. Perawi pakai itu dulu. Serongkian pakai. Bagi kaca. Itu baru boleh kaya Ustaz. Buat ada pun kaya lauk apa tak buat. Lauk belum gitu ya. Kan bagi lauk. Itu bagus lagi kacau tu. Kalau dia tu bersuruh lampu serongkian tu tengah malam dia menjadi balut. Dia menjadi balut. Ya. Kalau di dulu kampung tu kalau musim kasawah tu Pak, balut banyak. Ya serongkian tu. Kalau dapat kacau tak bisa. Jadi kalau lampu bola lagi kacau, mudah-mudah padam dah mudah. Maka lampu sempurna tu kan mematikan dia. Pakai teh tu dah. Pakai teh api tu baru dari hati dia bunyi. Ini cahaya sudah terang. Ya, Allah pakai kacau dan dah mudah padam. Itu yang ketiga namanya fizujajah. Jadi ada misbah, ada miskah, ada zujajah. Lalu kata Allah kalau ingin terang lagi, ada lebih terang lagi cahayanya. Kata Allah,
Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun. Kacanya itu dari permata yang berkilau. Kacau semua kacau itu. Kacau kristal. Maka lampu kristal itu warnanya ketiknya warna macam terang. Kenapa? Kacanya memantulkan cahaya sendiri. Saketik kali cahaya kok nyala kristal. Ada orang cerita Pak, saketik tapi cahaya kok terang tambang. Itu tinggi cahaya. Sekali mendengar pengajian baru meningkit ibadah langsung. Iku lah 5 tahun pengajian citu sih ibadahnya. Aduh. Itu tak kristal apa lu Pak? Ini ada yang kristal, sakitnya dapat cahaya, langsung menetap. Makanya lampu kristal itu kan mahal lah itu. Beda kan dengan kaca ini? Beda kan? Kenapa? Karena cahaya yang dihasilkannya beda. Dia dikasih sedikit saja cahaya, terangnya semerbak. Karena kacanya kaukabun durriyun namanya. Kalau lagi tinggi ke Pak, yang kafe. Ya, Allah namakan kaukabun durriyun. Kotaran cahaya. Mudah-mudahan awak sampai kembali ke Pak. Sakit jadi nasihat ibadah meningkat. Kalau lebih tinggi, ada lebih tinggi lagi cahayanya kata Allah. Yukadu min syajaratin mubarakah. Lentera itu dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. Jadi bahan bakar lentera tadi langsung dari minyak. Dan yang mana Pak? Minyak zaitun. Yang kata Allah minyak yang diberkahi. Pohon yang diberkahi. Jadi Bapak Pemang, Masya Allah ya. Zaitun itu kata Allah, itu minyak yang diberkahi. Itu kenapa minyak zaitun Pak obat semua penyakit. Allah yang jamin. Apapun penyakit apa, zaitunlah konsumsi. Gosok atau minum. Ya. Karena kata Allah itu pohon yang diberkahi. Zaitun. Yang diberkahi Pak, zaitun itu diberkahi Allah. Ya. Yang diberkahi itu maksudnya dia berguna banyak manfaat. Itu barakah. Begini barakah itu begini Ibu dapat gaji 10 juta sebulan, tapi hilang sedikit, tidak nampak sepenuhnya Pak. Ya pada tak ada barakah itu tidak barakah. Ada orang 10 juta punya gaji 10 juta, tapi banyak bagi kebaikan yang berbeda. Itu gaji itu barakah. Jadi barakah bukan pada jumlah, pada manfaat. Ibu punya anak seorang, tapi orang gaibnya habis yang itu. Itu anak barakah. Aku anak 10 Pak, habis orang gaib itu tidak barakah. Jadi barakah itu pada manfaat. Ibu punya nasi sendirian, makan surah kanyang. Ini nasi itu makan bertipu kanyang, itu barakah yang saya bilang manfaat. Jadi minyak yang diberkahi Allah adalah zaitun. Minyak zaitun itu minyak yang paling jernih yang pada ada di muka bumi. Itu pokok minyak zaitun itu langsung saya diminum, tidak perlu dimasak. Nah, bahan bakarnya itu minyak yang paling bersih, zaitun. Begini Ibu, lampu itu terangnya ditentukan oleh bahan bakar. Ini dulu lampu toko baru hitam masuk, baru minyaknya kotor. Aspal juga bakar, hitam tak? Minyaknya kotor. Gini, mana tarang lampu nyalonya lampu kompor minyak tanah atau kompor gas? Gas. Kompor gas. Bang, kompor gas sekarang nyalonya Pak. Barasi bahan bakarnya gas. Jadi memang kebersihan bahan bakar itu mempengaruhi kecerahan hidayah. Itu aku kalau makan haram apa Ibu? Tak tampak dalam rumah tadi. Saya lupa. Kalau kita langsung Ibu. Kalau makan yang haram berarti bahan bakarnya haram.
Tidak mungkin cerah dan nyalur. Tidak ada. Karena memang bahan bakar itu kebersihannya menentukan kecerahan nyala, termasuk kecepatan larinya. Itu maka pesawat itu kancak larinya pakai apa bahan bakarnya aftur, paling bersih. Maka pertama itu kan kancak lari Pak, dan nyalurkan bersih. Sargo mahal. Ada lagi ini. Ada orang yang cahayanya sudah begitu, bahan bakarnya itu berkualitas tinggi, paling bersih, minyak zaitun. Kalau bahan bakar itu bersih, maka cahaya itu semakin terang. Itu kenapa kalau sebut ada bahan bakar nyama lentera itu ya zaitun. Karena bahan bakar itu macam-macam. Ada yang dulu namanya dama, apa boleh tersebut dama tu. Ambo nenek ambo cerita pada zaman dulu kami juga dama menjadi dia. Dama itu kata dama apa? Kata dama dipotong, digulung, dijamu, dikaliangan, itu dibakar Pak. Inyo kalau dilatih Pak. Kalau mendaki akhirnya disampu itu kan kata. Ala hitam busuk menyabu-nyabu tarang di lindo. Itu cahaya yang wah ini kita bahan bakarnya itu dama. Ada itu aspal, dia itu ada solar, dia itu ada minyak tanah, dia itu ada bensin, dia itu ada pertalite, dia itu ada pertamax. Itu memang begitulah cahaya ini. Memang ada cakapan yang diguru Allah berperumpamaan ini. Ya, memang kita perhatikan saja sekitar kita akan mendapatkan sebuah perumpamaan yang alami dari Allah. Begitu. Nah, bahan bakarnya kata Allah zaitun. Lalu kata Allah, la syarqiyah wa la gharbiyah. Pohon zaitun yang menjadi bahan bakarnya, minyaknya tadi, tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Apa kasih Allah? Zaitunnya tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. La syarqiyah wa la gharbiyah. Jadi begini Bapak, ternyata kualitas minyak zaitun itu ditentukan oleh intensitas cahaya matahari yang menerpa pohonnya. Semakin banyak cahaya matahari mengenai pohon ini, semakin berkualitas minyak. Kalau dia tumbuhnya di timur, dia di timur tumbuh, maka dia hanya kena cahaya separuh hari, cahaya pagi sampai siang. Karena ada tembok atau bukit yang menghalangi dia di barat. Kalau dia tumbuh di timur, maka kualitas minyaknya tak bagus. Karena separuh hari kena cahaya. Kalau dia tumbuh di barat, maka cahaya pagi dia tak kena. Dia terhalang oleh bukit sampai siang. Dia hanya kena cahaya siang sampai sore. Dan itu minyaknya tak berkualitas. Zaitun yang paling berkualitas minyaknya tumbuh di puncak bukit, tidak di timur, tidak di barat. Cahaya timur full dapat sampai siang, cahaya barat full dapat dari siang sampai sore. Dan itu zaitun yang paling berkualitas minyaknya. Oh hebat lagi tuh Pak. Tadi minyaknya sudah yang paling bersih, sekarang bukan yang paling bersih lagi, paling berkualitas. Sama yang pertama kan ada pertama. Satu Pak, dan ada yang turbo. Memang tidak sama, walaupun sama-sama pertama. Jadi itu makanya zaitun itu tidak tumbuh di negara Eropa, negara dingin. Karena zaitun yang bagus itu tumbuhnya di daerah yang panasnya intensitasnya tinggi seperti di Palestina, ya, di Israel, di daerah Syria, yang panasnya cukup tinggi suhunya. Karena ternyata cahaya matahari itu mempengaruhi kualitas zaitun. Itu kenapa zaitunnya tidak tumbuh di timur dan tumbuh di barat. Artinya dari minyaknya yang paling baik zaitun itu pun yang nomor satu zaitunnya. Jualannya itu. Bahkan kata Allah,
yakadu zaitu hayutiu walau lam tamsashu nar. Zaitun yang itu minyaknya pun sudah bercahaya walaupun belum dibakar api. Bahan bakar, kalau aspal kan di dalam minyak tanah kan ke dalam tuh. Ini minyak itu pun belum dibakar sudah bercahaya. Kan cahaya muncul kalau sudah dibakar minyaknya, Pak. Ini minyaknya pun saking berkualitasnya belum disentuh api pun sudah bercahaya. Ini hidayah yang paling tinggi, Pak. Ada istilah orang begini, Pak. Sabjabo cie diajar sepuluh dapat. Itu yang namanya minyaknya laba cahaya, Pak. Lalu dibakar dan itu laba cahaya. Cie diajarnya sepuluh dapat. Ikulah sepuluh diajar sabali lah. Rugi ya. Tidak ada yang tinggal. Imam As-Syafi'i itu bahas ceritanya. Dia disuruh oleh ibunya belajar ke Imam Malik usia 7 tahun. Disuruhlah pergi dia ke Madinah dari Makkah. Ada orang bawa dia pergi belajar ke Imam Malik di Madinah usia 7 tahun untuk belajar kitab hadis Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Karena dia usia 7 tahun, anak-anak itu tidak dianggap murid. Sehingga mereka jalan-jalan saja, Pak. Orang kerajaan juga jalan. Tapi begitu diuji, semua isi kitab sudah ada di kepala. Itu masalah itu, Pak. Sehingga kata Imam Malik, kau tidak perlu lagi belajar. Belum duduk pun dia dihalakkan. Sudah dapat dia bayar. Diajarkan dulu, Pak. Itu yang namanya zaitun itu sudah bercahaya walau belum disentuh oleh api. Ada orang yang begitu, Pak, dapat hidayah, Pak. Belum dijelaskan pun dia sudah paham. Karena Allah yang mencurahkan kepada. Ini cahaya yang paling tinggi, Pak, dari semua cahaya. Itulah kenapa kata Allah nurun ala nurin. Cahaya atas cahaya. Ternyata cahaya itu ada level-levelnya. Ibarat bola, Pak, dari 5 watt sampai 150 sampai 200 sampai sekian watt, ada levelnya, Pak. Makanya coba ada tadi, Pak. Tadi kita sama-sama salat maghrib, ya kan? Semua kita pasti dapat cahaya karena sudah sama salat maghrib di sini berjamaah. Tapi ada tadi sudah assalamualaikum, tabang ini, enak. Berarti segitu cahayanya itu, Pak. Habis. Aku yang sudah salam, berzikir, berdoa, baru pulang, ya kan? Itu beda cahayanya, Pak. Ada orang yang sudah berzikir, berdoa, sholat sunat, baru pulang, beda lagi, Pak. Ada orang yang sudah berzikir, berdoa, sholat sunat, duduk dan ceramah, sama dapat hidayah, tak sama, Pak. Awal yang mendengar ceramah pun tak sama larangnya, Pak. Aku yang mulai saja ceramah mulai sampai sudah gagal kepalanya. Aku yang saja mulai ceramah sampai sudah terjebak kepalanya. Kan tidak sama lagi, Pak. Tidak sama. Itulah maksud nurun ala nurin. Kau sekali-sekali yang mudah latih, Ustaz. Iya, dia latih. Kau acok-acok baru nanti, Ustaz. Iya. Tapi itu buktinya tingkat kecewaan itu tetap sama. Itulah kenapa Bapak begini kan setiap salat kita berdoa kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri kami hidayah ya Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang salat tadi dapat hidayah tak semua? Dapat. Pasti kalau tidak dapat hidayah makanya salat. Ada masing-masing. Mustahil dia salat kalau tidak ada hidayah. Orang yang sudah dapat hidayah pun minta hidayah. Amin. Untuk menunjukkan bahwa memang hidayah itu tingkatnya tidak sama. Nurun ala nurin. Allah, ya Allah tambah terus. Ibarat bola lampu, naikkan dari luar, naikkan luar. Tiap hari menjadi naik luar. Itulah hasilnya waktu itu para kamari datang. Sebab lampu kok, Pak, kalau nanti tambah-tambah minyaknya, jadi itu. Padahal betul-betul. Ibu bapak buku pada acara aku menambah minyak sama kamu, Pak. Itu baru serokir yang dulu, ya. Ya kan dipompa dulu, Pak.
Kalau ada perempuan didobrak. Makanya Bapak ketika mendengar ceramah tidak meninggi di mana-mana. Tidak Rasul-Rasul salih langsung dengan ceramah ya. Akal luar kok nyalur dulu boleh. Akal luar yang saja itu Pak, aku pun nyalur boleh. Itu rahasianya kita disuruh minta hidayah. Kalau sudah sholat itu pasti dapat hidayah, cuman hidayahnya itu belum sempurna. Makanya nurut alamnya Allah. Tambah terus cahaya saja. Sebab makin terang cahayanya, makin cepat perjalanan ke surga nanti juga. Ya. Makin cepat kita sampai di surga juga dengan kecepatan cahaya tadi. Ada pertanyaan dulu Ibu sampai sini? Cahaya itu boleh minta, Pak. Itu makanya kita berdoa tadi. Ihdinas siratal mustaqim itu minta cahaya apa? Minta rahmat dan hidayahmu gitu. Iya, yang cahaya maksud itu hidayah. Hidayah. Kata Allah, allazina tadaw wa zadahum hudan. Selalu minta ya. Orang yang sudah dapat hidayah itu akan ditambah lagi hidayah. Seperti lampu togok. Yang paling ringan lampu togok tadi. Kalau mau terang, kasih tembok. Mau terang lagi, kasih kaca. Mau terang lagi, kacanya harus kristal. Mau terang lagi, cari bahan bakarnya yang paling bersih, zaitun. Mau terang lagi, zaitun kualitas nomor 1. Ini membuktikan bahwa kita ini memang tak sama nanti Bapak Ibu. Di surga pun derajat kita tak sama. Di akhirat pun kecepatan kita tak sama. Ya persis seperti yang saya contohkan tadi. Sama datang ke masjid, cuma datangnya beda-beda. Sama ke masjid, pulangnya beda-beda. Sama duduk dengan ceramah, hasilnya beda-beda. Kalau bagi ujian begini, mau bagi kena PC surah, atau bagi pertanyaan, tolong sebutkan perumpamaan tadi secara lengkap. Mungkin ada dapat C, dapat 2, dapat 3. Maka bisa beda-beda jawabannya Pak. Cerahnya beda-beda, kecerahannya beda-beda. Dan itulah kenapa ya cahaya ini perlu kita rawat. Zaman dulu kan kacau pun diberasihin tak Pak? Ya. Lampu serongkian, lampu sorong, digosok pakai sapu bersih itu, ya. Kalaupun tarangnya rancak, tapi dia kacau dengan hitam, tidak ada tarang. Lampu serongkian itu kan minyaknya berhasil kan Pak? Lah berhasil minyaknya, kan itu Pak? Lah berhasil batang itu tak? Kan berhasil batang itu Pak? Sudah sampai. Pengalaman dari kalaupun awak rancang pompanya Pak, tapi batang itu sobek, tak ada ini Pak. Jadi itulah yang kalau kita gampang jadi guru. Ya. Memang ya kita perlu merawat cahaya kita masing-masing. Karena Bapak Ibu, cahaya itu kalau tidak dirawat makin redup. Bahan bakar kalau tambah bisa padam, ya kan? Maka lampu togok itu, lampu togok yang tidak dia kacau pun dibarasin sumbunya itu. Sebab sumbunya itu ada bulir-bulir hitam yang sudah dibakar itu tidak terang di mulut. Kalau itu tetap dibakar, ini laba gu, apa namanya Pak? Maka dibarasin itu. Ya. Dan sumbungnya kan ditarik dari itu Pak. Ya. Kalau dari sumbungnya Pak, kita jatuh itu. Memang begitulah sifat cahaya. Jadi makin rajin Bapak Ibu menambah minyak, kita makin rajin memompa, memberasih, kita. Tapi kalau sudah masuk Islam, sudah masalah itu ada boxnya di rumah ada mati gitu. Kalau begitu Pak, redupnya lo itu. Begitulah. Ya kata Allah, nurun gitu. Masih ada Ibu? Jadi mesti diminta terus saya sih. Ya tapi diminta itu tidak cukup berdoa aja Pak. Itu kenapa? Coba Al-Fatihah itu hebatnya. Kapan Bapak Ibu minta hidayah? Ya di siratal mustaqim. Kapan minta? Setiap. Setelah iyyaka na'budu
Beribadah apa dulu, baru minta hidayah. Tidak minta hidayah dulu, baru iyyaka na'budu. Tidak. Itu ihdinas siratal mustaqim itu setelah iyyaka na'budu. Jadi Bapak Ibu, Bapak itu sembahyang lalu tipu hidayah, ada ketipu oleh Nah, kalau ada terjemahan di situ kan, yang misbah itu perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Kan Ustaz yang macam mana lampu toko tadi, kalau lebih tepat mana mencerna itu Ustaz. Itu terjemahan itu Pak, kadang agak sulit diterjemahkan, makanya perlu ditafsirkan. Cerita lebat tadi misbah yang saya maksud tadi itu Ustaz. Jadi dulu kan lampu toko pada zaman kerajaan dulu, di dinding kerajaan itu, lampu toko itu pemasukan dengan lubang itu Pak. Jadi ada bilang zaman Yesus di tembok itu Pak, tapi lubang itu. Lubang di tembok itu namanya miskah. Sehingga angin kencang mana ada artinya kan? Kalau di dalam lubang tembok. Sama kalau di lubang tembok, tiba angin kencang artinya kan? Itu miskah kan yang misbahnya. Misbah itu lampu ini. Oh, lampunya misbah, yang masuk dalam baru miskah. Baru miskah. Karena pelindung cerai. Oke. Yang misbah itu yang lentera tadi, yang dibakar tadi. Cuman ini paling ringan, dia bisa ditingkatkan lagi. Caranya masuk ke lubang. Nek dari cek ya. Lalu dari kacu, lalu kacunya dari kristal. Bagi permata. Ditingkatkan cahaya ke dalam. Diganti minyak zaitun. Ada lagi minyak zaitun, talamnya guys. Walaupun udah dibakar pun bisa talamnya itu. Gitu. Saya bendi lupa. Ya Pak. Pakai lilin ya bisa. Tapi pakai kacu kan? Itu masih ada gini ya. Karang lagi kan. Iya. Karang bisa. Ini lilin itu karang. Bersih. Tapi kalau lilin itu kan bahan bakarnya agak tinggi itu Pak, agak rancak. Bagus. Ya. Lilin dulu bagus besar. Ini tinggi besar tuh kan. Apa? Kecil. Makanya itu kan bagi apa? Bagi kacau. Kacau ya. Itu namanya miskah. Miskah itu ditaruh di lubang. Kacau itu lubangnya. Dia itu punya lagi yang bisa dibawa. Pas bisa. Ya itu lah yang aku mau apa Ego? Aku ditunggu supaya bisa diambil satu malam sudah selesai. Kita kalau malam enggak. Iya pakai kurang supaya bisa itu tadi jadi sama aku ya tak kena. Barakatuh. Amin. Ini awak kasih cahaya. Lampu toko lepek. Tapi lampu toko. Toko lepek. Kalau lampu mati, lampu toko langsung. Lampu serongkeng apa? Aku tanya apa? Kan betul itu. Awak cari hidayah cahaya. Itu yang Cangcung banget. Asyhadu an la ilaha Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi illallah. wabarakatuh.